Kalian lucu banget ya. Di film kali ini Mimin akan merangkumkan sebuah film yang berjudul Menjelang Maghrib tahun 2022. Film ini menceritakan tentang sekelompok mahasiswa yang sedang mendokumentasi seorang gadis kampung yang sedang menderita gangguan jiwa. Sialnya mahasiswa ini mengalami gangguan mistis dari leluhur kampung itu. Bagaimana kisahnya dan inilah alur film Menjelang Maghrib. Film dimulai dari sebuah perkampungan yang di situ terlihat ada Erlan, Thalia dan Ahmad. Yang ternyata kedatangan mereka sudah disambut oleh Nina. Yang seperti di awal tadi Mimin bilang bahwa Nina ini mengalami gangguan jiwa. Yang anaknya sedikit kurang waras. Ikutin dia terus, Mat. Ngomong serem juga ya. Lalu tak lama muncullah Ayu dan Nenek. Yang mana Ayu ini adalah kakak sepupu dari Thalia yang merawat Nina. Semacam dirawat di rumah sakit setahun belakangan ini. Lantas Thalia turun dari mobilnya dan langsung mendekati Nina. Dan mencoba untuk berinteraksi namun Nina sendiri hanya diam dan menatap tajam Thalia. Hai Nina. Nina. Dan ini adalah nenek Nina yang selama ini merawatnya. Kemudian datanglah Pak Harun yang mau memasukkan Nina ke dalam rumah pasung. Sebab jika sudah menjelang maghrib Nina pasti mengalami perubahan emosi yang mengakibatkan Nina berteriak histeris dan berperilaku aneh layaknya orang kesurupan. Oleh sebab itulah Nina harus dipasung. Selepas maghrib Nenek dibantu oleh Thalia memberikan makan malam buat Nina. Disitulah Nenek bercerita bahwa awal mula Nina menjadi seperti itu lantaran Nina pernah melangkahi bambu yang melintang di tengah jalan. Bambu yang melintang di jalanan. Maksudnya nih? Yang mana konon bambu yang melintang itu adalah tempat para makhluk halus berdiam diri. Jalanan, karena bambu itu tempat roh halus berdiam diri. Terlepas benar atau tidak yang dikatakan oleh Nenek. Namun Nina sendiri kondisinya seperti itu setelah melangkahi bambu yang melintang di jalanan. Ya akibat seperti ini jangan melangkahi bambu yang melintang di jalanan karena bambu itu tempat roh halus berdiam diri ujar Nenek. Thalia yang masih tidak percaya akan dunia mistis tidak begitu saja mempercayai ucapan si Nenek. Lantas malam itu ketika Erlan dan Ahmad tengah tidur Thalia mencoba untuk mendatangi rumah pasung itu. Namun ketika dia ingin melihat ke dalam tiba-tiba, ada sosok yang lewat di depan Thalia. Lantas dia mencoba untuk mengeceknya namun anehnya tidak ada siapa-siapa di dalam. Pagi harinya Thalia menanyakan ke Nenek kenapa Nina kalau malam harus dipasung. Nenek pun menjawab bahwa itu atas saran dari dukun yang mengobati Nina karena makhluk gaib itu akan bisa tenang kalau dikelilingi unsur bambu dan tanah. Itu saran dari orang pintar yang mengobati Nina. Malam hari Nina harus tidur di rumah pasung yang dibuat dari anyaman bambu tanpa alas hanya tanah. Roh gaib itu akan bisa tenang jika dikelilingi dengan unsur bambu dan tanah. Setelah itu terjadilah argumen antara Thalia, Erlan dan Ahmad. Yang mana Thalia yang masih saja tidak percaya akan hal gaib. Sementara itu Thalia mencoba untuk memberi semangat terhadap Nina agar cepat sembuh dari sakitnya itu. Namun nampaknya Nina tidak suka dengan ucapan Thalia barusan. Lantas dia pun pergi ke kamar disusul oleh Thalia yang membawa gunting kuku untuk memotong kuku Nina yang sudah sangat panjang. Namun pada saat Erlan dan Ahmad masuk tiba-tiba, pagi itu Ahmad melihat Nina sedang keluar rumah. Lantas Ahmad berusaha untuk mengikutinya. Ternyata Nina pergi ke hutan bambu. Namun Ahmad kehilangan jejak dan tiba-tiba
Nina muncul di belakangnya sambil menjulurkan ular yang dililitkan di lehernya. Siang itu Nina sedang memainkan bola bekel di kamarnya dan datanglah Thalia yang menghampirinya. Namun pada saat didekati Nina malah melempar bola bekelnya tersebut ke kolong tempat tidur, dan pada saat Thalia ingin mengambil bola itu tiba-tiba ternyata tidak ada apa-apa, hanya seekor coro. Tak lama datanglah Pak Harun yang seperti biasa menjelang maghrib harus memasukkan Nina ke rumah pasung itu. Dan seperti biasanya setiap menjelang maghrib Nina pasti berteriak-teriak seperti orang kesurupan. Ya seperti biasa di saat Erlan dan Ahmad tidur, Thalia justru menyelidiki rumah pasung itu sendirian. Dan yang terjadi ketika Thalia masuk, Nina ternyata sudah tidak ada di tempatnya lagi. Ketika Thalia mencoba untuk mencarinya, tiba-tiba Thalia lari keluar. Namun dalam pikirannya masih penasaran dan ia pun kembali lagi ke dalam untuk memastikan Nina dalam kondisi baik-baik saja. Namun pada saat masuk, Nina pun sudah berada di tempatnya semula. Tapi di saat Thalia mendekati, tiba-tiba ternyata dari mulut Nina mengeluarkan darah dan Thalia yang merasa syok dengan kejadian itu terlihat sangat ketakutan. Datanglah Erlan dan Ahmad karena mendengar teriakan Thalia tersebut. Merasa ada yang aneh, kemudian mereka bertiga mengeceknya. Namun pada saat itu mereka melihat Nina masih dalam kondisi tidur pulas. Keesokan harinya Thalia, Erlan dan Ahmad melihat Nina yang sedang berjalan sambil membawa ember yang ketika diikuti ternyata Nina pergi ke sungai untuk mengambil dan menyiramkan air tersebut ke pohon bambu. Dengan sabar mereka menunggu Nina yang sedang menyiram pohon bambu itu. Karena sudah terlalu lama mereka menunggu, akhirnya mereka semua pun mencari Nina. Tapi ternyata Nina hilang begitu saja. Sehingga waktu menjelang maghrib pun tiba, mereka semua dikejutkan oleh sosok yang tertawa di pohon bambu itu. Lantas mereka berusaha untuk lari, namun Ahmad justru terjatuh ketika melihat Nina yang tertawa sambil mencabut rambutnya. Dan sementara Thalia yang terpisah dari Ahmad dan Erlan, ia terjatuh hingga kepalanya berdarah. Thalia dikejutkan oleh sosok nenek-nenek yang ingin menangkapnya. Menyadari dalam bahaya, Thalia berusaha untuk lari, namun tiba-tiba kemudian Ahmad dan Erlan menemukan Thalia dalam kondisi yang sudah terbaring di tanah. Thalia sadar dan kini ia merasa heran karena tadi kepalanya yang terluka. Namun kini seperti ada yang sudah mengobatinya. Merasa ada yang aneh, lantas mereka semua kembali ke rumah nenek dan mencoba untuk melihat rumah pasung itu. Namun pada saat dilihat ternyata Nina sudah berada di tempatnya semula. Malam itu Thalia tidak bisa tidur karena masih memikirkan apa yang telah ia alami di hutan bambu barusan. Namun tiba-tiba pagi harinya saat sedang sarapan, nenek bercerita, yang ternyata Nina ini bisa dibilang nasibnya kurang beruntung sebab ibunya meninggal saat melahirkan dia. Dan pada saat usia 3 tahun ayahnya pun juga meninggal dunia. Oleh sebab itulah Nina dirawat oleh neneknya. Selepas sarapan mereka bertiga ke rumah pasung dan menemukan kembang pohon bambu serta rumah pasung itu sendiri yang hanya beralaskan tanah. Kemudian mereka semua berusaha untuk memecahkan keanehan tersebut. Sementara Nina yang berada di halaman rumah sedang menyanyi dan menari yang entah apa maksud dan tujuannya. Dan menjelang maghrib kali ini Thalia,
Erlan dan Ahmad memutuskan untuk melihat proses langsungnya saat Nina sedang dirasuki tiba-tiba. Malam itu Thalia, Erlan dan Ahmad berdiskusi tentang penyakitnya Nina itu. Dan mereka semua sepakat untuk menamai proses itu yang disebut dengan proses terang menuju gelap. Proses terang menuju gelap yang mengalami di stok. Thalia yang tertidur masih memonitor ruangan rumah pasung itu tiba-tiba. Dalam laptop itu terlihat ada seorang nenek-nenek yang melintas di dekat Nina. Tak cukup sampai di situ tiba-tiba nenek itu mendekati Thalia dan terlihat Nina di halaman rumah yang sedang melakukan sesuatu yang ternyata nenek moyang si Nina ini dulunya adalah seorang tabib dari kerajaan Mataram. Thalia diajak oleh Nina bermaksud untuk memberitahu di mana lokasi kuburan nenek moyangnya. Namun Thalia yang merasa takut kemudian kembali lagi. Malam itu Thalia sedang memantau rumah pasung lewat laptopnya tiba-tiba. Muncullah seorang nenek di rumah pasung. Melihat hal itu Thalia, Erlan dan Ahmad langsung bergegas ke rumah pasung. Namun pada saat masuk mendapati Nina sudah berada di pojokan saat didekati tiba-tiba. Tiba-tiba Thalia yang jadi terpasung sementara Nina sudah berada di luar dan kabur ke arah hutan bambu itu. Ahmad yang melihat hal itu langsung mengejarnya namun justru Ahmad melihat Nina dan nenek tua yang sedang menghampirinya dan Ahmad yang pingsan ditemukan oleh Thalia dan Erlan. Kemudian mereka bertiga kembali ke rumah nenek. Dan pada saat mereka sampai ternyata Nina sudah berada di tempatnya semula. Thalia yang penasaran mendekati Nina dan kemudian Thalia mencoba berbicara kepada si nenek. Bermaksud agar Nina tidak dipasung lagi. Dan yakini Nina benar-benar bebas, melalui perubahan terang menuju gelap tanpa harus dipasung lagi. Di akhir video rumah pasung itu pun dirobohkan.